Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nika Deksunanti dengan NIM 241012522026 dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta, atlas, dan globe. Baik, di sini pertama-tama kita akan membahas tentang peta terlebih dahulu. Jadi, peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada bidang datar dengan skala tertentu. Peta dapat menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi. Peta juga diartikan sebagai gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakannya jika dilihat dari atas ditambah dengan tulisan-tulisan dan simbol-simbol sebagai tanda pengenal. Pada hakikatnya, isi peta merupakan kumpulan kenampakan muka bumi yang disajikan dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol ini tuh adalah isi dari sebuah peta. Melalui peta dapat diperoleh gambaran umum suatu wilayah karena peta memiliki fungsi untuk memberikan informasi geospasial. Adapun syarat-syarat dari peta, yang pertama tuh ada syarat umum dari sebuah peta, yaitu tidak membingungkan, mudah dimengerti maknanya, memberikan gambaran sebenarnya, enak dipandang, rapi, dan bersih. Adapun syarat khusus dari peta, yang pertama tuh memiliki judul, yang kedua memiliki petunjuk, yang ketiga memiliki skala, perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Yang keempat memiliki garis astronomis, yang kelima memiliki legenda atau keterangan tentang simbol-simbol, yang keenam memiliki simbol atau gambaran yang mewakili kenampakan atau objek dipetakan. Yang ketujuh memiliki insert atau peta kecil, yang kedelapan mencantumkan tahun pembuatan, dan yang kesembilan memiliki garis tepi. Adapun jenis-jenis dari peta, itu peta dibagikan menjadi dua jenis, yaitu peta umum, yaitu peta yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi yang sesungguhnya, baik gunung, laut, jalan raya, dan batas wilayah. Contohnya itu seperti peta dunia, yaitu peta yang menyajikan informasi bentuk dan letak wilayah setiap negara di dunia. Contoh yang kedua tuh ada peta karografi, yaitu peta yang menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala kecil seperti atlas. Contoh ketiga yaitu ada peta topografi, yaitu peta yang menyajikan informasi tentang permukaan bumi dan reliefnya, ditambah penampakan lainnya seperti pengairan fisik dan budaya untuk melengkapinya. Kemudian, yang kedua itu ada peta khusus. Jadi, peta khusus adalah peta yang menggambarkan satu atau beberapa aspek sesuai dengan kebutuhannya. Contoh dari peta khusus itu yang pertama ada peta iklim. Peta iklim itu adalah peta yang menyajikan tema iklim dengan menggunakan simbol warna. Yang kedua ada peta penduduk. Ini tuh adalah peta yang menyajikan tema perbedaan kepadatan penduduk di dunia dengan menggunakan simbol titik atau lingkaran. Yang ketiga ada peta sumber daya alam di Indonesia, yaitu menyajikan tema potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan jenis-jenis sumber daya alam. Selanjutnya di sini tuh ada bentuk peta. Bentuk peta yang pertama yaitu peta timbul, peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Yang kedua tuh ada peta dasar, yaitu peta yang menggambarkan keadaan suatu wilayah yang belum diberi data. Yang ketiga, peta digital, yaitu peta yang pengolahan dan penyajiannya menggunakan komputer. Selanjutnya ada juga nih fungsi dan manfaat dari peta. Kita masuk ke fungsi peta dulu, yaitu fungsi peta yang pertama bisa menunjukkan posisi atau letak di permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi sehingga tampak jelas dan terlihat. Yang ketiga, peta juga menyajikan data tentang potensi daerah. Yang keempat, peta bisa sebagai petunjuk arah jika tersesat untuk menuju ke suatu tempat. Adapun manfaat dari peta, yang pertama, peta dapat memperlihatkan lokasi atau posisi sebuah tempat yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, peta dapat memberikan informasi tentang ukuran luas, jarak, dan arah dari suatu lokasi di permukaan bumi. Yang ketiga, peta memberikan gambaran tentang berbagai macam bentuk permukaan bumi seperti negara, benua, gunung, laut, dan berbagai bentuk lainnya. Yang keempat, peta bermanfaat bagi peneliti dalam membantu penelitian dan survei yang dilakukan pada sebuah daerah.
Yang terakhir nih ada tujuan dari pembuatan peta. Tujuan pembuatan peta yaitu yang pertama, komunikasi informasi spasial. Yang kedua, menyimpan data dan informasi. Yang ketiga, membantu suatu pekerjaan misalnya untuk rencana tata ruang wilayah. Yang keempat, membantu dalam pembuatan suatu desain misalnya desain jalan. Yang kelima, analisis dan evaluasi data spasial. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang atlas. Atlas merupakan kumpulan peta dan informasi lainnya yang disusun dalam bentuk buku ataupun dalam keadaan lepas-lepas tetapi dikumpul menjadi satu. Peta-peta dalam atlas itu mencakup berbagai informasi geografis seperti batas wilayah, topografi, iklim, kepadatan penduduk, dan sumber daya alam. Pada umumnya, atlas dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu atlas dunia, adalah atlas yang memuat keadaan geografi permukaan bumi. Terus yang kedua tuh ada atlas regional, atlas yang memuat sebagian permukaan bumi baik berupa kesatuan negara maupun benua. Terus yang ketiga tuh ada atlas nasional, adalah atlas yang dibuat secara nasional mengenai suatu negara tertentu yang isinya berorientasi pada data, gambar, pulau, dan wilayah negara pembuatnya. Selanjutnya, ada pun nih dari jenis-jenis atlas. Jenis-jenis atlas yang pertama tuh ada atlas referensi. Atlas referensi ini tuh untuk kepentingan lokasi dan referensi. Didesain untuk membantu pengguna dalam menentukan kenampakan geografi atau politik untuk memandu perjalanan dan perencanaan wilayah. Terus yang kedua ada atlas nasional. Atlas nasional ini tuh menampilkan keterpaduan elemen-elemen geografi fisik dan hasil yang mencirikan suatu negara. Terus, yang ketiga tuh ada atlas regional atau provinsi yang menggambarkan aspek spesifik bagian suatu negara provinsi dan pembagian wilayah administrasi lebih lanjut. Terus yang keempat nih ada atlas pendidikan yang memiliki fungsi seperti yang pertama tuh memberikan gambaran secara jelas informasi spesial tentang aspek wilayah. Terus yang kedua tuh merangsang keingintahuan spesial aspek fisik wilayah dengan perilaku atau aktivitas penduduk pada suatu daerah. Terus yang kelima, atlas tematik. Atlas tematik saat ini tuh banyak sekali dibuat sebagai alat komunikasi dan pedoman suatu perjalanan. Atlas tematik ini ada yang memuat informasi spesial secara garis besar terhadap suatu daerah dan ada juga hanya memuat informasi spesial secara spesifik. Atlas tematik ini tuh khusus tunggal. Misalnya atlas tematik ini tuh berisi perjalanan wisata, nama jalan, dan sebagainya. Selanjutnya, adapun komponen-komponen dari atlas. Jadi, setiap atlas pasti memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada judul dan daftar isi. Judul dan daftar isi ini tuh memudahkan pengguna mencari informasi yang dibutuhkan. Yang kedua ada legenda. Legenda ini tuh berisi penjelasan simbol, warna, dan tanda yang digunakan dalam peta. Terus yang ketiga tuh ada skala peta. Skala peta ini tuh menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Terus yang keempat tuh ada koordinat geografis. Koordinat geografis adalah garis lintang dan bujur untuk menentukan lokasi. Yang kelima itu ada indeks. Indeks ini tuh adalah daftar nama tempat beserta lokasi dalam atlas. Adapun fungsi dan manfaat atlas. Yang pertama kita masuk dulu ke fungsi atlas. Fungsi atlas yaitu yang pertama itu menunjukkan informasi fisik, politik, atau tematik. Yang kedua, menunjukkan lokasi dalam pemetaan wilayah. Yang ketiga, memberikan panduan letak, luas, dan posisi suatu wilayah. Yang keempat, memberikan panduan tampilan relief-relief kenampakan bumi pada suatu wilayah. Terus selanjutnya, manfaat dari atlas. Jadi manfaat atlas itu yang pertama, memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek alam, sosial, ekonomi, dan budaya suatu wilayah. Terus yang kedua, memberikan gambaran rinci mengenai bagian-bagian wilayah yang sempit. Yang ketiga, memberikan informasi geografi mengenai batas-batas negara. Yang keempat, memberikan informasi geografi mengenai statistik geopolitik, sosial, agama, dan ekonomi suatu wilayah. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang globe. Jadi, globe ini itu adalah tiruan bola bumi dalam bentuk yang kecil. Globe berbentuk bola yang menggambarkan bola bumi dengan meletakkan peta bumi di atas permukaannya.
Globe itu bisa memberikan informasi tentang seperti yang pertama, menunjukkan bentuk bumi. Globe ini tuh bentuknya bulat sehingga hampir mendekati bentuk bumi yang sebenarnya. Terus yang kedua nih, kedua kutubnya itu terjadi penampatan, jadi menunjukkan sistem garis lintang dan garis bujur. Terus yang ketiga, memperlihatkan gambaran permukaan bumi secara utuh. Gambaran permukaan bumi ini secara utuh hanya dapat dilihat melalui globe. Pada peta datar, permukaan bumi tidak dapat kita amati secara keseluruhan. Yang keempat itu memperagakan gerak rotasi bumi. Gerak rotasi bumi atau perputaran bumi pada sumbunya dapat diperagakan melalui globe dengan memutar chop sesuai dengan arah perputaran bumi yang sebenarnya, yaitu dari arah barat ke timur atau berlawanan dengan perputaran jarum jam. Terus yang kelima ini memperagakan terjadinya siang dan malam. Dengan memutar globe sesuai dengan arah rotasi bumi, permukaan bumi secara bergantian akan menghadap ke matahari. Nah, adapun fungsi dan manfaat dari globe. Yang pertama kita masuk ke fungsi globe dulu. Jadi fungsi globe itu yang pertama menunjukkan bentuk bumi dengan benar dan memperlihatkan permukaannya secara utuh. Yang kedua, menunjukkan sistem pembagian garis lintang dan garis bujur secara jelas. Yang ketiga, menunjukkan jarak antara garis bujur semakin ke kutub. Garis bujur itu semakin pendek, bertemu dan saling memotong. Yang keempat, memperagakan proses terjadinya waktu siang dan malam. Selanjutnya, ada manfaat dari globe. Jadi, manfaat globe itu yang pertama, menunjukkan bentuk bumi yang sebenarnya. Yang kedua, memperlihatkan permukaan bumi secara utuh. Yang ketiga, menunjukkan sistem pembagian garis lintang dan garis bujur. Yang keempat, menentukan jarak antar garis bujur. Kemudian ada terakhir yaitu komponen-komponen dari globe. Jadi komponen-komponen globe ini tuh yang pertama ada garis lintang. Garis lintang ini tuh garis horizontal untuk menentukan lokasi utara atau selatan. Terus yang kedua ada garis bujur. Garis bujur ini tuh adalah garis vertikal untuk menentukan lokasi timur atau barat. Terus yang ketiga tuh ada ekuator. Ekuator ini tuh adalah garis tengah bumi yang membagi bumi menjadi belahan utara dan selatan. Terus yang keempat tuh ada kutub utara dan kutub selatan. Terus yang kelima ada meridian primer atau garis Greenwich. Ini tuh bisa disebut dengan garis bujur dengan 0 derajat sebagai acuan waktu dunia. Terus yang keenam ada garis balik. Terus yang ketujuh ada lingkaran kutub. Yang kedelapan ada skala globe. Skala globe ini tuh perbandingan ukuran globe dengan bumi asli. Yang kesembilan ada warna globe. Dengan warna globe ini tuh bisa dengan warna biru yang menggambarkan air, warna hijau yang menggambarkan dataran rendah, warna kuning atau coklat ini tuh bisa menggambarkan dataran tinggi atau pegunungan. Terus yang ke-10 yaitu poros dan rotasi. Poros dan rotasi ini tuh menggambarkan batas miring 23,5 derajat yang meniru rotasi bumi. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi peta, atlas, dan globe. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye!